di sekolah minggu pagi ini, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, makasih kita udah bisa berkumpul untuk sekolah minggu hari ini. Tuhan, supaya sekolah minggu hari ini lancar. Dalam nama Yesus kami doa, amin. Mari kita menyanyikan lagu Halo Halo Ola. Halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo halo hello hello ola ola, cucu, halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semua senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Hidup kita akan berubah saat kita menerima Yesus. Mari kita nyanyikan lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekarang sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab hari ini, mari kita nyanyi lagu Bapakku Datang Padamu.
pertama di kelas Pratama dan Madya. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan pada saat ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang Engkau berikan, sehingga kami pada hari ini boleh bersekutu bersama melalui kelas sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami, memberkati kami semua walaupun kami masih sekolah minggu dari rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang akan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, lindungi kami, berkati kami dari awal sampai selesainya kegiatan sekolah minggu kami hari ini. Berkati kami Bapa, semoga firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita masih belajar dari kitab Kisah Para Rasul. Jadi cerita-cerita tentang para rasul. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, yang meneruskan pelayanannya di bumi adalah murid-muridnya, yaitu para rasul. Nah, hari ini mari adik-adik semuanya buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19a. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19a. Sambil adik-adik membaca Alkitabnya, adik-adik akan menyaksikan video berikut ini. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, Siapakah engkau Tuhan? katanya. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, Jawabnya, Ini aku, Tuhan. firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku
untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Bagaimana adik-adik? Ternyata ada salah seorang yang menjadi murid Yesus, tetapi pada awalnya dia tidak suka pada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa dia? Betul, yaitu adalah Paulus. Nah, sebelum dia mengganti namanya menjadi Paulus, rasul ini bernama Saulus. Nah, adik-adik, hari ini tema kita adalah hidupku berubah karena Tuhan. Hidupku berubah karena Tuhan. Kita sudah tahu dan kita sudah baca tentang kisah Saulus yang bertobat. Bagaimana dia mau membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana dia mau menangkap bahkan membunuh orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan datang kepada dia melalui ketika Saulus mau pergi ke Damsyik, dia mau membunuh orang-orang yang ada di sana, mau menangkap orang-orang yang percaya yang ada di kota Damsyik. Tetapi Tuhan bekerja atas Saulus. Akhirnya dengan sebuah kejadian yang sangat luar biasa, akhirnya Saulus menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Adik-adik, kalau kita membaca surat-surat Paulus yang ada di Alkitab kita, begitu banyak kisah dari Rasul Paulus yang bagaimana dia memenangkan banyak orang untuk Tuhan, bagaimana dia pergi menginjili orang, bagaimana dia pergi memberitakan Injil. Itu karena hidupnya sudah berubah dari yang membenci Tuhan Yesus dengan cara membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi seorang pribadi yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar yang pertama adalah Saulus itu menjadi rasul Tuhan karena dipilih oleh Tuhan. Jadi bukan manusia yang memilih Saulus menjadi murid Tuhan Yesus, tetapi Tuhan sendiri yang memilih Saulus yang kita kenal dengan nama Paulus menjadi muridnya. Jadi ketika kita mau menjadi murid Tuhan Yesus, kita tidak akan dipengaruhi oleh orang lain. Misalnya kita disuruh-suruh sama orang tua kita, tidak. Atau kita ikut-ikutan dengan teman-teman kita, tidak juga. Tetapi karena dari hati kita sendiri. Jadi adik-adik, kalau kita menerima Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita, mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita satu-satunya, Tuhan akan membimbing kita. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Yang kedua, pelajaran yang kedua adalah kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita untuk menjadi alatnya. Jadi adik-adik, kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita mau menjadi saksi Tuhan, kita mau menjadi anak Tuhan, menjadi murid Tuhan Yesus, Tuhan akan dan sanggup mengubahkan kehidupan kita. Contohnya Rasul Paulus, dari yang dia sangat membenci orang yang percaya kepada Tuhan menjadi orang yang bertekun, orang yang mati-matian membela kebenaran, memberitakan Injil kepada banyak orang. Tapi saya kan masih kecil, bagaimana caranya? Paulus aja itu sudah besar. Tenang adik-adik,
adik-adik bisa menjadi alat Tuhan Yesus, menjadi saksi Tuhan Yesus di sekitar adik-adik, entah itu di rumah, di sekolah, atau ketika bermain, menjadi alat Tuhan Yesus dengan cara melalui perkataan, melalui perbuatan, bahkan kehidupan kita sehari-hari. Orang-orang akan melihat tingkah laku kita, dari yang suka bergosip menjadi anak yang senantiasa memberitakan Injil. Jadi sukanya menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Dari anak yang tidak taat menjadi anak yang taat. Terus anak yang suka berbohong menjadi anak yang jujur. Kemudian anak yang suka tersinggung menjadi anak yang rendah hati, ya, tidak suka marah-marah. Nah, jadi adik-adik, kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, seperti Rasul Paulus, Tuhan akan memberikan kita hikmat. Dan ingat, Tuhan itu sanggup mengubahkan hidup kita. Tidak perlu orang lain yang akan mengubahkan hidup kita. Cukup dengan kita beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa hanya dengan Tuhan Yesus, dengan percaya kepada Tuhan Yesus, Dia sanggup menyelamatkan kehidupan kita dan sanggup mengubahkan kehidupan kita. Jadi, kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hidup kita pasti diubahkan Tuhan Yesus. Dari yang sombong menjadi anak yang sangat ramah. Dari anak yang tidak suka menolong menjadi anak yang sangat peduli kepada orang lain. Nah, adik-adik, mari kita menjadi seperti Rasul Paulus masa kini. Ya, Rasul Paulus hidupnya sudah beberapa tahun yang lalu ya, tetapi kita bisa belajar dari kisah Rasul Paulus ini menjadi anak yang mau diubahkan Tuhan. Jadi ketika sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mau menjadi saksi Tuhan, mengabarkan Injil kepada banyak orang seperti Rasul Paulus. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Ayo, semua ambil Alkitabnya, buka Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Sekali lagi kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Melalui kisah Paulus banyak orang mengenal Tuhan Yesus, baik itu adanya bangsa-bangsa, raja-raja, bahkan orang-orang Israel sekalipun. Jadi kita juga bisa dipakai oleh Tuhan Yesus menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang mungkin di luar kota, atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Sebab itu, yuk mari kita menjadi saksi Tuhan, karena hidup kita berubah karena Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, kapanpun, dan dengan siapapun. Kami mau menjadi anak Tuhan Yesus, kami mau menjadi murid yang memberitakan Injil, menjadi saksi Tuhan, menampakkan bahwa kami sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih untuk kisah dari Rasul Paulus ketika Engkau memilih dia, yang di mana Rasul Paulus yang awalnya membenci orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi ketika Tuhan memilih dia, Tuhan yang sanggup mengubahkan hidupnya menjadi Rasul Tuhan yang sangat luar biasa. Kami juga mau Tuhan menjadi seperti Rasul Paulus yang menjadi saksi Tuhan kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak Tuhan yang mengikuti sekolah minggu dari rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Adik-adik jangan lupa untuk menghafal ayat hari ini dan juga untuk mengikuti setiap pertemuan di kelas masing-masing, yaitu Pratama 1, Pratama 2, Pratama 3, dan Madya Putra Putri. Boleh adik-adik menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Tuliskan nama dan juga umur adik-adik ya, supaya bisa dihubungkan kepada koordinator kelas masing-masing sesuai dengan umur adik-adik. Oke adik-adik, sampai jumpa di hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sekarang mari kita memberikan persembahan. Teman-teman bisa minta tolong kepada mama, papa, atau kakak adik untuk scan QR code yang ada di sini. Sambil kita memberikan persembahan kita, mari kita menyanyikan Aku Bawa Aku Berikan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekian sekolah minggu hari ini teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Jawabannya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Para Rasul 8 ayat 37b. Jawabannya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kisah Para Rasul 8 ayat 37. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Jawabnya,
percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kisah Para Rasul 8 ayat 37b.